Colors caught my eye and you're my favorite sight to see. It's from the way that you move and everything that you do. And after that it's when I realize that I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Agnes Anggraini, NIM 20 23 14 35 49. Di sini saya dari kelompok 4 dan saya akan membuat tugas presentasi tentang PPT yang berjudul Perkembangan Intelek Sosial dan Bahasa. Dosen pengampunya Ibu Evi Resmiati MPD. Kalian tahu gak sih pengertian intelek dan inteligensi? Bisa kalian lihat di PPT-nya. Menurut English dalam bukunya A Comprehensive Dictionary of Physiological Terms, istilah intelek berarti antara lain 1. Kekuatan mental di mana manusia dapat berpikir. 2. Suatu rumpun nama untuk proses kognitif, terutama untuk aktivitas yang berkenaan dengan berpikir, misalnya menghubungkan, menimbang, dan memahami. Yang ketiga, kecakapan, terutama kecakapan yang tinggi untuk berpikir. Ternyata istilah inteligensi sudah banyak loh digunakan terutama dalam bidang psikologi dan pendidikan. Seperti yang dikemukakan oleh Singgi Gunarsa dalam bukunya yang berjudul Psikologi Remaja tahun 1991. Ia mengajukan beberapa rumus inteligensi, yaitu yang pertama, inteligensi merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang yang memungkinkan memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang ada. Yang kedua, inteligensi adalah suatu bentuk tingkah laku terutama yang tampil dalam kelancaran tingkah laku. Yang ketiga, inteligensi meliputi pengalaman-pengalaman dan kemampuan bertambahnya pengertian dan tingkah laku dengan pola-pola baru dan mempergunakannya secara efektif. Bisa kalian lihat di PPT-nya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan intelek. Menurut Andy Mappier tahun 1982-280, hal-hal yang mempengaruhi perkembangan intelek antara lain yang pertama, bertambahnya informasi yang disimpan dalam otak seseorang sehingga ia mampu berpikir reflektif. Yang kedua, banyaknya pengalaman dan latihan-latihan memecahkan masalah sehingga seseorang dapat berpikir proporsional. Yang ketiga, adanya kebebasan berpikir menimbulkan keberanian seseorang dalam menyusun hipotesis-hipotesis yang radikal, kebebasan menjajaki masalah secara keseluruhan, dan menunjang keberanian anak memecahkan masalah dan menarik kesimpulan yang baru dan benar. Materi selanjutnya perkembangan sosial. Seorang anak atau individu yang lebih besar tidak bersifat statis dalam pergaulannya karena ia dipengaruhi oleh lingkungan sosial, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan kelompok di mana ia sebagai salah satu anggota kelompoknya dan minat serta keinginannya. Jejali 2007. Perkembangan sosial digambarkan sebagai kesempatan individu untuk mengembangkan kemampuannya melakukan interaksi dan hidup berdampingan dengan sesama dalam rentang waktu tertentu. Egan dan Kauchak 2004. Proses perkembangan sosial pada masa kanak-kanak bisa kalian lihat di PPT-nya. Yang pertama, usia 3-4 tahun. Pada usia tersebut, perkembangan sosial sudah mulai tumbuh. Perasaan saling menyayangi dan sikap kooperatif dalam bergaul sudah ada. Anak menyadari bahwa dirinya sedang tumbuh dan berubah, di mana terkadang pertumbuhan terasa begitu cepat. Mendekati usia ke-4 tahun, terkadang anak heran dengan pertumbuhan badan atau anggota tubuh lainnya. Demikian pula dengan pertumbuhan badan temannya. Yang kedua, usia dari 3-5 tahun. Anak telah menyadari tentang makna dan identitas gender. Anak menyadari bahwa ia adalah seorang laki-laki atau perempuan berdasarkan pengalaman dan peran yang terlihat dari laki-laki atau perempuan dewasa. Usia anak dari 5-6 tahun itu sudah ditandain dengan kesiapannya untuk bersekolah. Anak sudah dapat bergaul, bekerja secara bersama-sama dalam sebuah kelompok kecil, dan dapat saling membantu. Anak juga menunjukkan perilaku asertif, tetapi terkadang masih ingin menguasai teman lainnya dan memiliki kecenderungan suka membuat aturan dalam kelompok yang harus diikuti oleh anggota kelompoknya. Yang terakhir, usia anak dari 7-8 tahun.
sejalan dengan perkembangan fisiknya, telah menunjukkan kesadaran akan pentingnya pergaulan, terutama dengan teman sebayanya. Anak juga memiliki kesadaran tentang nilai yang dianut dalam lingkungan pergaulan dan di dalam lingkungan masyarakat di mana anak itu tinggal. Baiklah, materi terakhir yaitu perkembangan bahasa. Menurut Hafid Hus 1984, kemampuan menguasai bahasa dalam arti belajar, membuat suara-suara yang berarti dan berhubungan dengan orang lain melalui penggunaan suara-suara itu merupakan salah satu tugas perkembangan yang harus dicapai pada masa bayi. Hal ini disebabkan oleh urat-urat saraf dan otot-otot alat bicara sudah berkembang biak sejak lahir. Oleh karena itu, jauh sebelum bayi bisa bicara, dia telah mampu meniru secara selektif nada pembicaraan tertentu. Bahkan, bayi yang baru lahir saja dapat mensinkronkan gerakan tubuhnya dengan nada pembicaraan orang dewasa. Heath Harrington dan Parker 1979. Adapun penelitian menurut neurolinguistik ternyata menyebutkan bahwa otak memiliki dasar yang fundamental dalam perkembangan kemampuan berbahasa. Dalam konteks inilah, perkembangan bahasa sangat berkaitan dengan perkembangan manusia sejak dari rentang usia dini. Menurut Hoff, tahun 2009 terdapat 4 komponen dalam perkembangan bahasa ujar anak usia dini, yaitu yang pertama, fonologi, yang kedua, lekiokon, yang ketiga, morfologi, yang keempat, sintek, yang kelima, komunikation. Kemudian menurut Sievert dan Barbour 1990, perkembangan bahasa juga terjadi bersamaan dengan perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan fisik anak yang terutama pada masa usia dini. Klasifikasi tahapan perkembangan anak usia dini menurut Sievert dan Barbour adalah yang pertama, infansi sejak lahir sampai 1 tahun, yang kedua, toddler 1-3 tahun, yang ketiga, fresh scholar 3-4 tahun, yang keempat early primer 5-6 tahun, yang kelima late primer 7-8 tahun. Bisa kalian lihat di PPT di samping. Alhamdulillah, sudah selesai juga tugas presentasi mandiri yang berjudul Perkembangan Intelek, Sosial, dan Bahasa. Semoga materinya bermanfaat dan jika ada kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe YouTube-nya. Terima kasih.